24030694. Di sini saya akan membuat video yang akan menjelaskan tentang metabolisme protein dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT MP IPM. Yang pertama, apa itu transminasi? Transminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto yang membentuk asam amino baru. Fungsinya yaitu untuk membentuk asam amino non-esensial, mendaur ulang nitrogen, dan menyediakan bahan untuk energi dan sintesis protein yang terjadi di hati, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Kesimpulannya, transminasi membantu tubuh membentuk asam amino dan menjaga keseimbangan nitrogen. Yang kedua, ada proses deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Deaminasi oksidatif yaitu proses penghilangan gugus amino dari asam amino dengan bantuan oksidasi. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan amonia dan asam alfa keto yang bisa digunakan tubuh untuk energi atau bisa dibuang, yang terjadi di hati dan di ginjal. Manfaatnya yaitu ada NH3. Hasil deaminasi akan dibuang lewat siklus urea. Yang kedua, ada deaminasi non-oksidatif, yaitu penghilangan gugus amino tanpa oksidasi. Biasanya terjadi pada asam amino tertentu seperti serin dan threonine. Proses ini langsung melepaskan NH3 tanpa pembentukan NADH. Kesimpulannya, deaminasi oksidatif butuh oksidasi yang menghasilkan NH3 plus asam alfa keto. Sementara deaminasi non-oksidatif dilakukan tanpa oksidasi dan langsung menghasilkan NH3. Keduanya berperan penting dalam pengeluaran nitrogen berlebih dari tubuh. Yang ketiga, ada proses sintesis urea, yaitu yang pertama ada produksi amonia, yaitu nitrogen dan hidrogen digabungkan dalam reaktor pada suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui proses Haber-Bosch untuk menghasilkan amonia. Yang kedua ada sintesis urea, yaitu amonia kemudian direaksikan dengan karbon dioksida pada tekanan tinggi untuk pembentukan amonium karbamate yang kemudian dekarboksilasi untuk menjadi urea. Yang keempat ada sintesis asam amino. Sintesis asam amino dapat dilakukan secara biologis dan kimiawi. Secara biologis dalam tubuh asam amino disintesis melalui jalur metabolik tertentu. Ada dua kategori asam amino, yaitu asam amino esensial yang merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus didapat dari makanan seperti leusin dan triptofan. Yang kedua ada asam amino non esensial yang dapat disintesis oleh tubuh seperti alanin dan glutamin. Sintesis asam amino ini terjadi melalui proses seperti transaminasi, di mana gugus amino dipindahkan antar senyawa untuk menghasilkan asam amino baru. Jalur metabolik seperti glukogenesis dan siklus asam sitrat juga terlibat dalam proses ini. Yang kedua, sintesis secara kimiawi yang dilakukan di laboratorium. Asam amino dapat disintesis menggunakan reaksi kimia. Reaksi Strecker menggunakan aldehida, amonia, dan sianida untuk menghasilkan asam amino. Reaksi Gabriel menggunakan phtalimida yang bereaksi dengan halida alkil, kemudian dihidrolisis menjadi asam amino. Sintesis asam amino ini sangat penting karena asam amino membentuk protein yang diperlukan untuk berbagai fungsi biologis dalam tubuh seperti pembentukan enzim, neurotransmitter, dan hormon. Yang kelima ada sintesis heme. Sintesis heme adalah proses pembentukan heme komponen penting dalam hemoglobin, mioglobin, dan enzim seperti sitokrom.
terjadi di mitokondria dan sitoplasma sel. Tahapan utama yaitu pembentukan ALA. Tahapan ini terjadi di mitokondria dan merupakan langkah pengatur utama. Yang kedua ada pembentukan porfobilinogen yaitu PBG. 2 ALA membentuk PBG di sitoplasma. Yang ketiga ada pembentukan uroporfirinogen. 4 PBG digabung membentuk cincin porfirin. Yang keempat ada pembentukan protoporfirin 9, terjadi dekarboksilasi dan oksidasi untuk menghasilkan protoporfirin 9. Kembali ke mitokondria. Yang kelima ada pemasukan besi. Ion dimasukkan ke dalam protoporfirin 9 oleh enzim ferrokrelase membentuk heme. Fungsinya, heme dibutuhkan untuk meningkatkan oksigen dan sebagai bagian dari enzim penting dalam metabolisme energi. Gangguan proses ini bisa menyebabkan penyakit porfiria. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf kalau ada salah.